Apa? Ini penting apa kunci? Ya. Itu keluar. Kalau dalam keadaan sehat, angkat jempolnya. Angkat jempolnya. Iya, hebat. Yang kedua, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita buka dengan doa. Tundukkan kepalanya. Yang baik. Oke, kita buka. Tuhan, sekali lagi kami akan mulai KBM pada pagi hari ini. Berkatilah, semoga KBM pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Amin. Dulu, dengan lagu menangis tidak, dipandu yang tidak, supaya semua semangat sehat. Ya, mau nyanyi lagu apa anak-anak semua? Supaya kita semangat untuk mengikuti pembelajaran melalui Zoom pada pagi hari ini. Mau nyanyi lagu apa? Tahu. Ya, mau nyanyi lagu satu-satu ya. Oke, satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang Oke, pada pagi hari ini kita ketemu lagi dengan Miska dan Miska dalam pembelajaran melalui Zoom yang hari ini akan membahas masih tema 1 hidup rukun untuk tema 4 hidup rukun di masyarakat ya. Jadi nanti materi yang akan kita bahas ada mata pelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat penolakan, kemudian PPKN tentang penerapan sila dalam Pancasila, kemudian mata pelajaran matematika tentang hitung campur, serta SBDP yang membahas tentang kolase. Nah, saat ini giliran Memprija yang akan menjelaskan mata pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk matematika dan SBDP nanti akan diterangkan secara rinci oleh Miska. Oke ya, kita mulai yang pertama dulu dari kalimat penolakan. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kalian sering menolak ajakan dari seseorang. Bisa dari orang tua, bisa teman, saudara, dan lain sebagainya. Kapan kalimat penolakan itu kalian ucapkan, kalian ungkapkan? Kalimat penolakan itu diucapkan ketika seseorang menolak sesuatu. Dan biasanya kalimat penolakan ini menggunakan kata tidak dan maaf, ya. Jadi sah-sah saja kalian apabila diajak ke tempat yang lain, ke tempat untuk bermain, kalian pas sibuk, kalian bisa menolak. Ingat, kalimat penolakan kalian ucapkan dengan menggunakan kata-kata yang sopan supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Next, berikutnya. Nah ini ya, yang tadi Memprija bilang, kalimat penolakan itu harus diucapkan dengan sopan. Dan biasanya diakhiri dengan tanda titik. Ya, titik.
Gitu. Kalimat penolakan cirinya biasanya ditandai dengan kata tidak. Bisa juga maaf, terima kasih, lain kali ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini ada sebagai contoh ilustrasi seorang anak ya berkata, maaf, saya tidak mau merobek buku ini. Atau ada contoh lagi yang lain, misalnya, maaf ya, aku tidak bisa melihat Badut bersamamu karena akan pergi ke rumah kakek. Contoh lagi yang lain, perginya kita lain kali saja ya teman, karena aku harus membantu ibu memasak dan lain sebagainya. Ingat ya, kata-kata dalam mengucapkan kalimat penolakan harus sopan dan biasanya menggunakan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan tidak. Itu ya tentang kalimat penolakan. Tapi teman-teman yang ada di rumah yang sekarang sedang belajar bersama Mafida dan Misuka sudah paham apa itu kalimat penolakan. Coba sekarang ada yang bisa memberikan contoh satu tidak tentang kalimat penolakan? Kaisa mungkin. Contoh kalimat penolakan sayang, bisa tidak sayang? Penolakan. Maaf, saya tidak bisa bantu. Maaf, kita nggak bisa. Iya, hebat sekali. Kaisa sudah menggunakan kata yang sopan, pakai kata maaf. Yang lain, Wena. Ayo dijawab, ayo semangat. Contoh satu sayang, Wena. Kalimat penolakan sayang. Apa suaranya? Coba. Ganti dulu Mas Rida. Siapa yang bisa yang mengacungkan tangan? Erastus, Erastus. Erastus itu melambaikan tangan Erastus. Apa nak? Contoh kalimat penolakan apa Erastus? Saya tidak bisa bermain bersama. Hebat sekali Erastus. Ya, itu tadi contoh dari teman-temanmu tentang kalimat penolakan. Kita lanjutkan muatan pelajaran berikutnya, PPKN, masih tentang penerapan sila-sila dalam Pancasila. Kita lihat ya, yang ada di layar, itu ada sila keberapa ini ya? Yang ditunjuk, yang kursornya Mempida ini, sila keberapa itu? Lambang sila keberapa saya? 4 sama sila kelima. Oh hebat sekali. Oh Wena, sila keempat, yaitu kepala banteng, dan sila kelima, padi dan kapas. Ini ada gambar-gambarnya teman-teman semua. Hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Jadi ini ada gambar, 5 gambar yang mencerminkan sila keempat dan kelima. Kita lihat gambar yang pertama. Itu adalah gambar masyarakat yang sedang mengikuti rapat di balai desa, berunding. Kira-kira termasuk sila keberapa ya? 4. Kepala banteng atau padi dan kapas? 4. Sila keempat, pintar sekali. Banteng. Ininya bagaimana sila keempat? Kepala banteng. Banteng. Bunyinya bagaimana? Ya. Kepala banteng bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Ada warga yang sedang membantu korban bencana alam.
Termasuk sila keberapa? Lima. Betul, pintar, hebat. Sekarang ini seorang anak yang sedang menunggu nenek menyeberang jalan ya. Sila keberapa ini ya? Adelio angkat tangan itu, Miss. Adelio? Sila keberapa Adelio ini? 5. Hebat. Kemudian ini gambar tokoh masyarakat ini sedang berunding membahas masalah yang ada di desanya. Silakan. Oh, Elia hebat. Silakan, Pak. Satu lagi. Ini ada apa ini ya? Gambar apa ya itu ya? Oh, ada adik-adik balita yang sedang ke posyandu menimbang badan. Nah, biar sehat, diberi makanan bergizi. Sila keberapa ya itu ya? 5. Berapa? 5. Ya, hebat. Oke. 3. Sila ketiga. Bukan, ini kan suruh mencocokkan termasuk sila keempat atau 5 ya. Sekarang berikutnya kalian amati gambar ya. Amati gambar yang ada di bawah ini. Next. Ya. Ini ada gambar yang nanti kalau disusun secara urut akan menjadi suatu cerita. Nah, ini sudah diurutkan oleh Mem Frida dan Mrs. K, seorang anak yang sedang membuang sampah. Kalian ya percakapannya ya. Kamu sudah Gak apa-apa, Jin. Ayo buang sampah di got Din. agar Ayo lebih buang cepat dan sampah mudah. di got. Terus Jinnya bilang, aku tidak mau baju. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Terus dijawab lagi, terima kasih Udin. Kamu mau sudah mengingatkan aku. Jadi nanti kalau ada latihan atau lembar kerja, ada suatu cerita yang belum urut, nanti tolong anak-anak mengurutkan dulu ceritanya, diurutkan dulu. Nanti setelah urut, baru dibuat kalimat dari masing-masing gambar. Begitu caranya ya. Misalnya ada gambar yang diacak sama Mevida dan Mika, nanti kalian urutkan dulu gambarnya, baru kalian buat ceritanya. Yang sudah urut tadi ya. Begitu teman-teman semuanya. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada muatan pelajaran matematika dan SPDG. Silakan lanjutkan. Terima kasih Miss Rida. Hebat ya, Kakak Miss Rida tadi sangat antusias sekali. Sekarang kita lanjutkan untuk matematika dan SPDG. Kita mohon ya, dulu mikrofonnya kita mohon terus belajar tentang matematika ya. Kita lihat semua di layarnya, baik di layarnya. Kita mau belajar matematika. Berapa ditambah Yang bawah tulis angka yang paling belakang. Dan sisanya ditulis di atasnya satu. Ya, ke bawah 1,
ditambah 3 sama dengan 4. Kemudian 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, angka yang kita beri tidak ada penambahan, berarti kita langsung di bawah 100. Hasilnya adalah 190. Kemudian kita yang negatif, karena tadi kita baru menyelesaikan. Nah, berarti dikurang 8. Hasil dari ini tadi kita kurangi 80. 150 dikurangi 84. Ingat ya, tempatnya puluhan dan satuan harus sejajar. Tidak boleh salah. Jangan diletakkan di ratusan karena ini dua angka jadi puluhan dan satuan. Oke, kita bikin 0 dikurangi 4 apa bisa lewat. Bisa lewat 0 dikurangi 4. Kepala dari saya. Jadi caranya bagaimana nih? Kita pinjam 1 bagian depannya. Ini angka 9 kan angkanya banyak. Kita pinjam 1. Kita coret dulu. Coret. Nah, 9 dipinjam 1 sisa berapa? 8. Berarti 8-nya kita tulis di atas. Tadi kita buat ya. Ada yang buat. Jadi kita 10 dikurangi 4 berapa dia? Ya, 10 dikurangi 4 nambah. Tadinya ini 8 sisanya. 8 dikurangi 8 berapa? 8 dikurangi 8. Nah, Iya, 0 kita. 8 dikurangi 8, 0. Sisa angka 1 di sini. Ada temannya juga ini. Tidak ada sehingga langsung kita tulis. Ya, angka 1. Akhirnya kita lanjutkan. Nah, ini juga sama. Kalau tadi penjumlahan dulu baru pengurangan, sekarang kita kurangi dulu baru penjumlahan. Di bagian depan kita lihat 225 kurangi 115. Ya, 225 dikurangi 115. Kita hitung dari 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 2 dikurangi 1 sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan sehingga hasilnya 110. Kemudian 110 ditambah 9. Oke, kemudian 110 ditambah 90. 0 ditambah 0 sama dengan 200. tulis 1 yang ditulis di atasnya. Jadi 200. 1 adalah 2. Nah, kemudian kita ada lagi soal cerita ya. Ibu membuat kue 367 kue dan memberikan 113 kue kepada mama. Ibu membuat kue lagi 250. Berapa angka yang dimiliki? Ya, dengan